Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Oke bro, hari ini gua sudah ada di dealer Haji Mena. Ini yang kedua kali gua main sini. Hari ini rencananya gua mau review mobil Glory 560. Oke bro, ikutin terus video ini. Enjoy. Stop. Jangan lupa sanitizer pakai. Oke, sip. Ya. Oke, apa kabar Bang Acan? Alhamdulillah baik Bang Indra. Bang Indra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Acan sehat. Oke, sip. Bang, ya. Hari ini gue main lagi nih ke dealer. Siap. Nah, ini dua kali ya? Iya dong. Oke, hari ini gue mau review mobil Glory 560. Glory 560. Nah, di sini kita ada Glory 560 kita di sini ya, Bang Indra. Ini ya? Iya, ada dua ini. Ada putih dan hitam. Oke. Kalau kata orang Jawa, black and white. Oh iya. Iya. Nah, sekarang Bang Indra kan pakai bajunya hitam nih. Oke. Jadi cocok kalau review mobil yang putih. Yang putih? Iya, biar nggak hitam-hitam semua. Sakitnya ngelayat lagi. Oke Bang Acan. Iya. Izin ya, gua mau review mobil Glory 560-nya. Ya, siap. Oke. Dan ini kuncinya. Silakan di review. Dan saya mohon maaf dulu nggak bisa nemenin nih Bang Indra karena lagi ada kerjaan di belakang ya. Gitu. Saya tinggal ya. Oke. Gitu. Siap. Thank you Bang. Oke bro, di samping gua sekarang sudah ada Glory 560. Ada dua warna, ada warna hitam dan ada warna putih. Oke, hari ini gua akan nge-review mobil ini, Glory 560. Oke, ikutin terus video ini sampai habis. Enjoy. Oke, untuk grill depan ini sudah disematkan dengan aksen chrome dengan logo yang menurut gue sih cukup besar, tapi ini menandakan bahwa DMSK ini bangga dengan produknya, dimana logo ini katanya ini menunjukkan angin dari timur, dan mereka percaya angin dari timur itu membawa keberuntungan. Gitu bro. Oke, untuk di bagian ban, mobil ini sudah two-tone atau dua warna, yaitu warna black piano dengan chrome. Warnanya udah cukup cakep ya, udah cukup cantik. Oke, ban ini pun dia sudah menggunakan 215/60 ring 17. Untuk mobil sekelas SUV sih udah proper ya, bagus. Maksudnya pas lah. Nah, ini yang gue suka. Body Glory 560 garisnya sangat tegas. Jadi lekukannya itu tegas sekali dari depan hingga belakang, dimana ini bisa membelah angin atau untuk aerodinamisnya pun cukup bagus. Lanjut ke atas. Nah, ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Walaupun sedikit goyang-goyang, tapi mereka mengklaim roof rail ini bisa menahan beban 100 kilo. Bagus kan? Nah, untuk bagian belakang, antenya pun sudah dilengkapi dengan shark fin, dimana shark fin itu sinyalnya lebih kuat dibanding dengan antena konvensional. Lanjut ke bagian kaca belakang. Kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan defogger, ada wipernya, habis itu ada kamera mundur dan sensor parkir. Ada
ada 3 buah, 3 biji, 3 buah. Nah, ini ada satu lagi nih yang gue suka dari Glory 560. Dia detail-detailnya pun diperhatikan. Contohnya kayak fog lamp belakang. Ini hidup bro, hidup. Jadi saat hujan fog lamp ini hidup ya. Jadi bukan kalau orang bilangnya mata kucing, bukan. Ini fog lamp belakang dan ini lampunya hidup. Itu yang gue suka. Lanjut di bagian sini kita ada tulisan 7 years atau 150.000 km warranty. Ini apa nih artinya? Artinya Glory 560 ataupun semua produk dari DFSK garansi terpanjang di sejarah otomotif, 7 tahun. Dan ini yang mencapai duluan ya, 7 tahun atau 150 km gitu. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan, kita lihat mobil ini cukup tinggi. Ground clearance-nya itu mencapai 200 mm atau 20 cm. Dan untuk pengereman, dia sudah disematkan 4 cakram, dimana untuk keselamatan ataupun untuk pengereman itu cukup pakem. Oke, lanjut. Nah, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi tidak perlu keluarin kunci lagi, cukup kita kantongin ataupun taruh tas, tinggal pencet aja nih. Nah, jadi ini bisa juga mengurangi resiko kunci ketinggalan di dalam mobil. Jadi gitu bro. Oke, kita masuk ke dalam kabin. Wow, nyaman juga. Oke, untuk di dalam kabin, dashboardnya pun sudah menggunakan bahan atau material soft touch, dimana soft touch ini menambah kesan elegan dan premium. Oke, lanjut. Sini sudah ada multimedia yang sudah floating XD, dan ini juga terlihat kayak mobil-mobil Eropa. Kayak mobil Mazda ataupun mobil BMW. Oke, di sini ada lubang untuk USB atau aux. Oke, di sini AC, pengaturan AC-nya pun sudah cakep ya, mewah. Di sini ada lighter. Bahan yang digunakan di konsol ini pun sudah menggunakan bahan yang bagus, kayak apa, black piano, jadi lebih cakep. Oke, nah mobil Glory 560 ini selain sudah soft touch, multimedia yang sudah XD floating, rem tangannya sudah elektrik atau electric parking brake, dimana dia sudah elektrik. Jadi lebih simpel aja ya, lebih simpel, lebih enak pengoperasiannya. Jadi tidak perlu pakai tuas-tuas lagi, yang menurut gue sih tuas itu apa ya, ribet, bukan ribet ya, atau lebih apa ya, gak simpel lah, gak simpel gitu. Jadi ini cukup bagus lah, kayak electric parking brake nya. Kita lihat di bagian MID, kita hidupkan. Nah, inilah tampilan MID di Glory 560. Lumayan mewah. Dilihat speedometernya pun ada aksen-aksen biru, jadi seolah-olah dia hidup. Oke, untuk setirnya dia masih tilt steering tapi belum teleskopik. Jadi untuk pengaturan maju mundurnya itu belum ada di mobil ini gitu. Di bagian setir sudah dilengkapi dengan kontrol untuk audio, jadi memudahkan si pengemudi untuk mengoperasikan multimedia, jadi tidak perlu repot-repot, yang itu menurut gua sih membahayakan ya, cukup membahayakan. Di sini sudah dilengkapi dengan mode ini untuk mengganti
saluran seperti radio, GPS, ada Bluetooth. Nah, di sini juga ada volume up and down. Jadi untuk besarin volume ataupun ngecilin volume. Di sini untuk merubah channel seperti radio, ini untuk up ataupun down. Di sebelah kanan ini ada logo kotak 2 ini untuk kita bisa melihat di MID tengah. Ini fungsinya biar kita tahu sejauh mana sih dengan konsumsi bahan bakar segitu, kita bisa tahu nih dapat jarak tempuh berapa nih MID. Habis ini untuk bisa mengatur kecerahan, ini untuk kecepatan kita terlihat di sini, dan ini juga sudah lengkapi dengan untuk angkat telepon. Jadi lebih lebih simpel. Jadi kita tidak sibuk menggunakan handphone saat ada yang nelpon, kita cukup pencet sini aja untuk mengangkat. Jadi otomatis sound yang masuk akan ada di ruangan kabin ini. Kuncinya juga sudah smart key, dimana kita tinggal ngidupin dengan start stop engine. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sungguh simpel sekali ya, tanpa harus kita mengeluarkan anak kunci, kita colok, nggak perlu. Itulah fungsinya smart key. Untuk transmisinya sendiri, dia sudah menggunakan Triptonic, dimana itu transmisi bisa manual dan bisa otomatis. Sini ada tanda P atau artinya parkir, R mundur, N netral, D drive, dan S itu mode sport. Nah, di sini manualnya, dia tidak pakai pedal shift, tapi dia di sini menggunakannya. Jadi untuk naik turun gigi ada di handling ini. Oke bro, kita lanjut ke bagian kursi. Kursinya juga sudah dilengkapi dengan kulit dan jahitan asli warna merah, jadi menimbulkan kesan elegan. Kursinya pun juga udah ergonomik, dimana si pengendara itu lebih enak saat perjalanan jauh pun dia mengurangi tegang otot atau mengikuti lekuk tubuh. Oke bro, kita lanjut ke bagian mesin. Gua pengen tahu seberapa besar tenaga yang dihasilkan oleh mesin Glory 560 ini. Yuk lanjut. Oke, untuk di bagian pacu mesin itu sudah menggunakan engine yang SFG ya, SFG 1500 DOHC, dan juga sudah disematkan turbocharge, dimana maksimal powernya itu bisa 150 PS, ataupun untuk di CVT itu dia 220 Nm di angka 1800 sampai 4000 RPM. Jadi gitu, cukup bertenaga lah mobil ini. Nice. Oke bro, untuk menghidupkan mobil ini akinya hanya menggunakan 12 volt atau 65 ampere. Menurut gue sih, gue pikir dengan banyak yang fitur-fitur dalamnya itu harus akinya itu harus besar, ternyata tidak juga, cukup menggunakan 65 ampere. Oke bro, selain garansinya 7 tahun, ternyata mobil ini pun sudah menggunakan 7 seater atau 7 penumpang. Ayo kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini ada 3 baris, bagian depan 3 penumpang untuk bagian tengah dan 2 penumpang untuk bagian belakang. Nah, tapi ini kelihatannya nggak ada ya, ternyata begini bro. Ini cukup gampang ya, tarik, jadi deh 7 seater. Dan ini juga ternyata kalau kita lipat semua itu bisa rata dengan lantai, jadi si penumpang bisa tiduran, kalau misalnya mau bawa kasur segala macam bisa gitu. Oke bro, apakah mobil Glory ini terkena PPNBM atau tidak? Ternyata mobil ini tidak kena PPNBM. Karena apa? Dia cc-nya 1500 turbo, jadi
yang kena PPNBM adalah di bawah 1500. Nah, ini kalau turbo tidak kena ya. Satu. Kedua, produksi lokalnya ini kalau PPNBM itu 70%. Ternyata mobil ini masih sekitar 60%-an lah. Jadi tidak kena PPNBM. Tapi jangan khawatir. Karena semua ramai ngebahas masalah PPNBM, dari Sokonindo memberikan itu. Jadi untuk PPNBM-nya itu ditanggung oleh Sokonindo. Mantap. Oke, tadi itu review kita Glory 560 sekilas. Nah, untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, untuk pembelian mobil Glory 560 untuk masalah PPNBM itu gue dapat infonya ya itu tadi, mobil ini akan ditanggung oleh pihak Sokonindo langsung, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk OTR sendiri nanti bisa lihat di bawah sini. Oke, untuk teman-teman dukung terus video ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, sekian dulu review kita hari ini Glory 560, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.